Saat ini telah terjadi badai besar di daerah Louisiana, bagian Amerika Serikat. Dua orang ini terjebak badai. Mereka masuk ke dalam rumah kosong. Mereka akan berlindung dan menginap di rumah itu sampai badai reda. Sang pria mencoba menutup jendela dengan sebuah triplek. Dia berharap hujan dan angin tidak masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba pintu terbuka. Pria berjalan ke arah pintu untuk memeriksa dan menutup kembali. Ketika dia sedang berdiri di depan pintu, tiba-tiba ada yang menyeretnya dari belakang. Seekor buaya besar muncul dari balik pintu. Buaya itu masuk ke dalam rumah. Perempuan itu pun panik. Dia mencoba mengambil kayu dan memukul buaya. Namun buaya terus menyerang. Akhirnya perempuan itu digigit, lalu dimakan buaya. Saat ini mobil polisi yang membawa narapidana sedang melakukan perjalanan. Mereka akan memindah beberapa napi ke tempat lain. Karena badai terus melanda dan hari hampir gelap, mereka memutuskan untuk menginap di kantor polisi terdekat daerah situ. Sementara di tempat lain, beberapa orang penjahat sedang mempersiapkan senjata dan kendaraan. Mereka mempunyai rencana untuk menghadang mobil yang membawa para narapidana dan membebaskan salah satu dari napi. Perempuan ini bernama Newman. Dia seorang serif di kantor polisi daerah Lutri bagian Amerika. Saat ini dia tengah bekerja di kantornya, di tengah badai yang melanda wilayah itu. Pria ini bernama Deputi Whitelock. Dia baru saja menerima sebuah telepon bahwa akan ada rombongan napi yang menginap. Dia memberitahukan kepada serif tentang hal itu. Beberapa rombongan penjahat sedang mengintai dan menunggu kedatangan mobil yang membawa para narapidana. Mobil pun lewat dan mereka segera mengikuti. Pria gendut ini bernama Pine. Dia juga salah satu anggota polisi. Saat ini dia diperintahkan Sheriff Newman untuk membersihkan dan mempersiapkan sel. Di luar kantor polisi, ada 2 ekor buaya masuk ke dalam saluran air. Di ruangan lantai bawah, air sudah mulai masuk dan merendam. Pine turun dan akan mengambil sesuatu di ruang itu. Dia berjalan di tengah banjir dan memasuki sebuah ruangan. Mobil yang membawa para narapidana pun tiba. Elkins turun dari mobil dan akan melapor. Saat ini Pine sedang berada di ruangan yang terendam air. Nampak ada seekor buaya yang masuk. Dia mencoba merapikan dan membungkus kabel dengan jaketnya. Tanpa ia sadari, seekor buaya sedang berjalan mendekat dan mengintainya. Elkins masuk ke dalam kantor dan menemui Sheriff Newman dan Deputi Whitelock. Dia meminta izin untuk menginap sampai badai reda. Pine merasa ada sesuatu yang aneh. Dia coba mencarinya. Tiba-tiba senternya terjatuh. Saat tangannya masuk ke dalam air untuk mengambil senter, buaya langsung menggigit tangan Pine dan menyeretnya ke dalam air. Pine tewas dimakan buaya. Para napi keluar dari mobil dan masuk ke dalam kantor polisi. Satu persatu kedatangan mereka disambut oleh Sheriff Newman dan Deputi Whitelock. Rombongan napi tiba di ruangan penjara. Mereka berbaris di depan pintu sel dan didata satu persatu. Setelah itu para napi dimasukkan ke dalam ruang sel tahanan. Ketika Sheriff dan Whitelock menuju ke ruang kerja, tiba-tiba ada serangan tembakan dari luar kantor. Mereka segera berlindung dan membalas tembakan. Baku tembak terjadi, merusak kaca serta ruangan kantor polisi. Dari dalam ruang tahanan, Elkins dan Stamper mendengar suara tembakan.
Elkins mencoba melihat yang terjadi walau sempat dicegah Stamper. Penjahat itu mulai merangsek masuk ke dalam kantor polisi. Elkins datang untuk melihat situasi. Sheriff Newman memintanya untuk mundur dan bersembunyi. Namun Elkins justru keluar dan menodongkan senjata. Seketika itu pula dia ditembak dan terlempar. Elkins tewas seketika. Sheriff membalas tembakan dan mengenai salah seorang penjahat bernama Omar. Karena kalah jumlah dan senjata, akhirnya Sheriff dan Whitelock menyerah. Mereka dipaksa untuk memberitahu keberadaan para narapidana. Mereka tiba di dalam ruang tahanan. Stamper mencoba melawan. Namun akhirnya dia pun menyerah. Raffe berjalan menuju ke arah sel Cody. Mereka sempat berbicara sebentar. Kemudian Raffe meminta Sheriff untuk membuka pintu sel. Cody keluar dari dalam sel dan menghampiri Raffe. Di tempat lain Omar yang tertembak, menahan sakit dan memegangi lehernya yang terluka. Seekor buaya mengintai dan mendekat ke arahnya. Tiba-tiba buaya itu menyerang dan memakan Omar. Sheriff dikawal oleh Carter, berjalan menuju ruang kontrol CCTV. Sambil ditodong senjata oleh Carter, dia diminta menunjukkan ruang kontrol CCTV berada. Sesampainya di ruangan yang terendam air, Sheriff menunjukkan bahwa ruang kontrol CCTV telah rusak. Sheriff melihat ada senter yang menyala di dalam air. Mereka mencoba masuk dan mengeceknya. Sheriff memasukkan tangannya ke dalam air dan mengambil senter. Ketika senter diangkat, dia terkejut ada sebuah tangan. Tiba-tiba ada buaya menuruni tangga. Buaya itu masuk ke dalam air dan berenang menghampiri Sheriff dan Carter. Carter menembak ke arah buaya beberapa kali. Buaya itu langsung muncul dan menerkam Carter. Carter tewas dimakan buaya. Sheriff segera lari keluar dan menutup pintu. Raffe mencoba keluar dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat kepala Omar mengambang di air. Raffe menghampiri Sheriff dan menanyakan keberadaan Carter. Tiba-tiba buaya datang dan mengejar mereka. Buaya-buaya yang lain terus berdatangan. Buaya itu terus mengejar Sheriff dan Raffe. Sheriff dan Raffe meminta untuk dibukakan pintu. Mereka mulai masuk tapi kaki Raffe digigit buaya. Cody mencoba menolong tapi tarikan buaya itu terlalu kuat. Pintu pun berhasil ditutup kembali. Mereka memikirkan cara supaya bisa lari dan selamat dari kejaran buaya. Akhirnya mereka memiliki cara memanjat ke atas langit-langit. Satu persatu mereka bergantian mulai naik. Mereka berpegangan pada sebuah kain dan memanjat secara perlahan. Akan tetapi sebelum mereka semua selesai memanjat, tanpa disadari pintu terbuka. Buaya pun mulai masuk ke dalam ruang tahanan. Mereka bergegas dan cepat-cepat memanjat. Namun sayang bagi Floyd, dia belum sempat memanjat dan buaya itu sudah mendekatinya. Akhirnya Floyd tewas dimakan buaya. Buaya membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba memangsa Whitelock. Whitelock membidikkan senjatanya ke arah mulut buaya, dan akhirnya buaya pun tewas. Namun sayang ketika berbalik arah, buaya lain menerkamnya dari belakang. Dia diseret dan dimakan oleh buaya. Mereka sampai di ruang atas. Cooper melihat ada senjata tergeletak di dalam ruangan. Dia memiliki niat jahat. Air naik dengan cepat. Dan buaya pun sudah sampai di lantai atas. Buaya itu berjalan ke arah Jonathan. Sheriff dan Cody menembaki buaya.
Namun dengan cepat buaya menerkam dan memangsa Jonathan. Cooper masuk ke dalam ruangan lalu mengambil sebuah pistol. Dia menodongkan pistol ke Stamper. Big Jim menghalangi Cooper. Namun dia tertembak oleh Stamper. Mereka terlibat perkelahian. Cooper menghajar Stamper hingga tewas. Nate hanya diam melihatnya. Ternyata mereka berdua sudah bekerja sama untuk melarikan diri. Jonathan mencoba melepaskan diri dari buaya. Saat buaya menggigit, akhirnya buaya itu tewas ditembak oleh Sheriff. Tiba-tiba atap jebol. Sheriff dan Cody jatuh ke bawah. Buaya mengejar mereka sampai bawah. Dengan cepat memangsa Cooper. Satu lagi buaya datang. Big Jim yang dalam keadaan terluka, mencoba menghadapi buaya tersebut. Namun buaya terlalu agresif, dan berusaha memangsa Big Jim. Buaya itu berhasil menggigit kaki Big Jim dan menyeretnya. Big Jim pun tewas dimakan buaya. Buaya besar mendekati Sheriff dan Cody. Tiba-tiba Rave muncul dari balik pintu dan menembak buaya itu. Akhirnya buaya pun mati. Rave dan Cody pergi duluan. Sementara Sheriff tetap tinggal. Dia punya rencana lain. Sheriff mengintai dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Di tempat lain, Rave mengajak Cody untuk pergi meninggalkan Sheriff. Cody menolak dan merebut kunci jet ski. Mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian. Sheriff bersembunyi dan mengintai buaya dari dalam ruangan. Rave memukul dan menenggelamkan Cody. Sheriff membuka pintu kemudian menembak 2 tabung gas. Menyebabkan ledakan besar pada gedung itu. Rave tewas terkena ledakan. Sheriff dan Cody akhirnya dapat pergi menyelamatkan diri menggunakan jet ski. Mereka duduk di atas jet ski sambil berbincang. Akhirnya mereka berdua pergi kemudian berpisah.